Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Tabalong Dialog bersama saya Muhammad Rizky yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Pemirsa, kita ketahui bahwa kita sudah memasuki awal bulan puasa atau bulan Ramadan 1440 Hijriah di tahun 2019 ini, dan seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya masalah-masalah umum yang terjadi di masyarakat, khususnya di rumah tangga, itu adalah membahas masalah seputar harga bahan pokok ini naik apa enggak sih gitu. Nah, jadi untuk itulah di episode kali ini kita ingin mengetahui khususnya di Kabupaten Tabalong seperti apa perkembangan dari harga bahan pokok khususnya menjelang kenaikan atau sudah menjelang bulan puasa ini. Dan untuk itu tema kita pada edisi kali ini adalah bagaimana peran dari pemerintah dalam mengantisipasi lonjakan kenaikan harga menjelang bulan Ramadan atau bulan puasa dan juga nanti Idul Fitri 1440 Hijriah. Baik pemirsa, untuk membahas topik yang cukup menarik ini, kami mendatangkan 3 orang narasumber tentunya. Yang pertama ada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tabalong, Bapak Nurzain Ahmad Yani. Bapak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak ya. Oke, baik. Kemudian ada di sebelahnya Pak Kepala Dinas, di sini ada Bapak Kepala BPS Tabalong, Pak Tri Agus Budi Prihanto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Kalau dari suaranya kayaknya memang segar nih Pak, lagi-lagi. Alhamdulillah gitu. Meskipun puasa gitu Pak ya. Oke, baik. Kemudian di ujung, nah ini terakhir nih, beliau ini adalah dari tim Satgas Pangan Polres Tabalong, Pak Ibtu Imade Janaloka. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Baik Pak ya. Alhamdulillah baik pemirsa. Jadi 3 orang narasumber termasuk saya saat ini dalam kondisi yang sehat, segar bugar meskipun kita sedang menjalankan ibadah puasa. Oke, baik pemirsa, langsung saja kita akan mulai perbincangan kita terkait dengan yang tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana untuk mengantisipasi kenaikan dari harga bahan pokok khususnya di Kabupaten Tabalong. Pertama-tama tentunya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Kepala Dinas. Nah, ini kan karena yang memang berhubungan langsung dengan masalah bahan pokok perdagangan seperti itu Pak ya. Dinas Perindustrian Perdagangan. Pak Nurzain Ahmad Yani, ini mau tanya dulu nih Pak, gimana sih Pak biasanya setiap tahun kok ada istilahnya tuh harga bahan pokok naik setiap kali mau puasaan, mau hari raya gitu Pak. Kenapa Pak seperti itu? Terima kasih TV Tabalong yang telah mengundang kami ya untuk ikut dalam dialog pada malam ini. Ya. Pertama-tama mungkin saya ingin menyampaikan dulu ucapan selamat menjalankan ibadah puasa bagi masyarakat di Tabalong khususnya yang beragama Islam. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita bisa melaksanakan dengan baik ya, dengan lancar. Dan tentunya ada kaitannya juga dengan yang kita bicarakan pada kesempatan ini ya, masalah komoditas-komoditas yang ada kecenderungan ya terjadi kenaikan harga gitu. Dan ini memang yang selalu terulang ya setiap tahun bahwa menjelang hari besar keagamaan nasional khususnya seperti bulan puasa, Idul Fitri, kemudian nanti ada Natalan juga ya, tahun baru. Termasuk juga di tempat kita ini kan ada yang namanya mulut ya, kebiasa acara mulutan gitu kan. Itu juga nanti akan terjadi gitu hal-hal seperti ini, yaitu kenaikan harga untuk komoditas-komoditas tertentu. Apa Pak penyebabnya itu Pak sebenarnya? Ya, yang pertama ya, tentunya dalam hukum ekonomi kan ada demand and supply ya. Itu di mana demand itu sedang tinggi, supply-nya tetap atau kurang, itu pasti akan terjadi penyesuaian harga. Itu sudah menjadi hukum ekonomi. Nah, yang terjadi saat ini memang ada beberapa komoditas yang harganya cenderung mulai naik ya. Bahkan sudah ada beberapa yang naik sejak bulan Maret kemarin ya. Seperti bawang merah, bawang putih. Kemudian baru-baru ini nih yang sedang trennya naik juga gula pasir, kemudian juga daging ayam ras atau ayam broiler ya, termasuk juga telur ayam ras.
Nah ini memang komoditas yang selalu bergejolak ya di sepanjang tahun gitu. Nah tentu itu ada penyebabnya ya. Mungkin kalau boleh saya jelaskan di sini terlebih dulu ya. Contohnya mengenai komoditas bawang merah dan bawang putih ya. Untuk bawang merah ya, saat ini memang ketersediaannya yang jadi masalah. Jadi di Indonesia ini ada beberapa wilayah ya yang memproduksi bawang merah seperti di Jawa, kemudian Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat. Nah saat ini sedang terjadi transisi ya antara masa panen yang telah lewat beberapa waktu yang lalu, kemudian menunggu panen yang berikutnya. Nah jadi di antara dua ini terjadi kekurangan pasokan gitu ya, produksi. Nah saat ini yang ada ini yang memasok itu dari Sulawesi ya, Sulawesi yang ada. Sedangkan dari daerah lain itu sedang kekurangan juga pasokan. Sedangkan kita sendiri sangat tergantung dari pasokan dari luar, karena memang daerah kita sejatinya memang bukan penghasil itu gitu, bukan produk. Apalagi kalau bawang putih itu Indonesia secara keseluruhan memang kurang ya diproduksi dalam negeri. Jadi kita sangat mengandalkan dari impor. Jadi boleh dikatakan di atas 80% itu bawang putih itu dari impor. Nah saat ini pemerintah baru saja mengeluarkan izin ya untuk beberapa pelaku usaha untuk melakukan impor dari, kalau tidak salah dari Cina ya, untuk bawang putih itu sekitar 100.000 ton. Nah ini sedang dalam proses dan insya Allah dalam waktu dekat mungkin bawang putih ini akan segera stabil lagi harganya karena ketersediaannya sudah mencukupi gitu. Oke, baik. Kalau di Tabalong Pak, di Tabalong biasanya berdasarkan mungkin di pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya tadi Bapak menyebutkan ada beberapa bahan pokok kan tadi kan. Biasanya yang paling mengalami kenaikan yang cukup tinggi itu apa Pak? Entah maksudnya bahan mungkin makanan atau mungkin pakaian atau apa biasanya yang sering kali diketahui seperti itu di tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya. Akhir-akhir ini mungkin berdasarkan data-data yang sudah ada yang telah lalu ya, memang kecenderungan harga-harga itu yang naik dari komoditas bahan pangan ya, biasanya bahan makanan ya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, bawang, termasuk juga cabai. Ada lagi yang terus bergejolak sepanjang tahun tuh daging ayam ras. Ini yang sangat fluktuatif sehingga sering menyebabkan harganya itu tidak stabil gitu. Oke, baik. Ini karena kita akan bertanya masalah data nih kan, biasanya nggak afdol kalau saya nggak tanya langsung dengan yang dari Bapak Kepala ya, Kepala BPS Tabalong nih, Pak Tri. Panggilannya Pak siapa? Pak Tri atau Pak Agus? Pak gimana? Kalau dipanggil bisa Pak Tri, bisa Pak Agus, bisa Pak Budi. Oh gitu. Tapi yang biasa, yang lebih srek mungkin dipanggil yang mana nih Pak? Pak Tri ya? Ya Tri. Oke, ya. baik Pak Tri. Nah, ini biar lebih akrab kita. Ya. Kalau Pak Tri gimana Pak? Kalau untuk di perkiraan Pak di tahun ini di menjelang puasa, pada saat bulan puasa dan Idul Fitri ini nanti Pak yang akan mengalami ada kenaikan kah mungkin? Atau stabil aja Pak? Oke, terima kasih atas kesempatannya pada TV Tabalong yang telah mengundang kami. Mungkin sebelumnya kami di awal puasa ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada masyarakat Kabupaten Tabalong yang melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Para pemirsa TV Tabalong, mengenai inflasi kenaikan harga inflasi ya. Inflasi adalah perlu kami sampaikan di sini bahwa inflasi adalah perubahan indeks harga konsumen. Perubahan indeks harga konsumen dalam artian harga konsumen di sini adalah harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir. Jadi konsumen akhir ya. Untuk beberapa
tahun ini mungkin kita melihat ke inflasi tahunan dulu ya. Sudah ada beberapa tahun, 2 tahun terakhir lah untuk di Kabupaten Tabalong. Untuk inflasi itu masih dibilang terkendali karena inflasi tahunan itu di bawah 3%. Ini yang mudah-mudahan untuk tahun 2019 ini nantinya juga bisa tercapai itu dengan kerja kerasnya TPID ya. Ini karena pemerintah dibentuk TPID, yaitu Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dengan pekerjaan yang memantau, kemudian memantau harga, kemudian menanggulangi gejolak harga. Itu adalah tugas dari tim pengendali inflasi daerah ya. Untuk bulan April ya, ini bulan April di Kabupaten Tabalong ini terjadi inflasi sebesar 0,47%. Kemudian nanti ini diperkirakan di bulan Mei, karena ini terjadi puncak-puncaknya hari raya ya, puncak-puncak hari raya antara Mei Juni ini, kemungkinan ini masih terjadi inflasi lagi nanti tapi kita tunggu nanti hasil pengamatan dari petugas kami ya. Jadi untuk menentukan inflasi ini kami mengumpulkan data harga-harga komoditas sebanyak kurang lebih 312 komoditas yang kemudian dikelompokkan ke dalam 7 kelompok. Itu untuk menentukan istilah diagram timbang dalam penghitungan inflasi. Untuk bulan April kita inflasi 0,47%. Oke. Ya. Baik, jadi kalau boleh dikatakan masih dalam batasan yang stabil atau normalkah, atau sudah cukup berat itu Pak bagi masyarakat Tabalong untuk dari konsumsinya itu sendiri dengan harga sekian? Kalau dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, kalau terjadi inflasi 4,7% pada bulan ini itu masih bisa dibilang terkendali ya, karena tahun sebelumnya dan pada waktu yang menjelang hari raya itu pengalaman yang dulu-dulu itu inflasi sekitar 1%. Jadi kemungkinan ini masih sangat-sangat terkendali, walaupun ada komoditas memang yang perlu menjadi perhatian kita, karena kalau kita melihat inflasi kita nggak secara umum ya, secara umum dari sekian komoditas itu, tapi secara spesifik harga per komoditas itu yang bergejolak perlu jadi perhatian juga. Oke, ya baik. Jadi boleh disimpulkan bahwa masih di batas normal seperti itu Pak ya. Insya Allah masih, ya, sampai nanti kita menjelang hari raya, insya Allah masih di batas normal saja. Oke baik, jadi itu kesimpulan sementara di segmen 1 ini. Masih ada juga dari tim Satgas Pangan Polres Tabalong yang masih belum kita tanya-tanya ini bagaimana di lapangan seperti apa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita terkait dengan kalau tadi di segmen pertama kita untuk mengetahui terlebih dahulu apakah kira-kira Tabalong ini akan mengalami inflasi atau kenaikan harga bahan pokok yang sangat signifikan. Ternyata masih di batas normal saja, dan kita akan melihat karena tadi berdasarkan data-data khususnya di pengalaman di tahun sebelumnya. Tapi kali ini di segmen kedua ini saya ingin bertanya langsung dengan tim Satgas Pangan dari Polres Tabalong untuk menanyakan langsung bagaimana hasil telaah di lapangan sebenarnya. Baik Pak
Ibtu Pak Janaloka ya. Oke, supaya lebih akrab kita Pak, lebih asik ngomongnya, supaya nggak tegang. Baik Pak, gimana Pak nih dari tim Satgas Pangan Polres Tabalong Pak selama ini, khususnya mungkin dalam saat ini Pak, karena menjelang bulan puasa dan hari raya yang identik dengan kenaikan harga. Pemantauannya selama ini gimana Pak? Kalau boleh tahu dari tim Satgas Pangan sendiri. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih TP Tabalong mungkin telah mengundang dari Satgas Pangan, sekiranya dapat memberikan suatu gambaran tentang kondisi pangan hasil pemantauan kami di lapangan. Dan kebetulan bulan ini merupakan bulan Ramadan, tak lupa juga kami sampaikan kepada seluruh pemirsa TV Tabalong mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di dalam pelaksanaannya tidak ada terlalu banyak gangguan seperti itulah. Amin, Dan amin. gitu. Kemudian perlu kami jelaskan di sini Polres Tabalong untuk menjaga adanya bahan pokok yang cukup dan stabil harga-harga di Kabupaten Tabalong. Di sini dalam menikah Polres Tabalong membentuk Satgas Pangan. Satgas Pangan yang mana di dalamnya diawaki oleh berbagai satuan yang ada di Polres Tabalong, termasuk di sini juga sampai ke kecamatan dan ini polsek-polsek, diawaki oleh para kanit polsek. Artinya di sini Satgas Pangan Polres Tabalong juga menyebar sampai ke wilayah kecamatan. Jadi ada banyak sekali personil yang timnya ya? Iya, banyak karena setiap polsek kecamatan personilnya dua personil dilibatkan setiap kecamatan, berarti di sini 12 ada 24 seperti itu. Kemudian di Polresnya juga ada 1 unit. Dan hal itu dilakukan untuk mengantisipasi penimbunan sembako yang mencegah adanya psikolan, seperti itu. Dan ini bergerak setiap hari. Bergerak setiap hari, memantau situasi di lapangan, apa yang terjadi. Apakah bahan ini masih tetap keberadaannya tersedia ataukah bagaimana, dan juga mengenai masalah harganya seperti itu. Kemudian dari hasil pemantauan tersebut, kalau ada spekulan yang bermain menampung barang ataupun menimbun, tentunya mereka akan berurusan dengan pihak yang berwajib seperti itu. Kemudian pemantauan itu akan dilakukan, kami lakukan baik di pasar-pasar tradisional maupun modern. Ini kami lakukan pasar-pasar tradisional maupun modern. Kemudian kita akan melihat di sana, karena pasar tujuan kita yang tahu lebih awal adalah pedagang di sini. Pedagang, apakah stok barang itu ada dan bagaimana harga. Kalau ternyata stok barang itu kurang, kemudian harga melambung, otomatis mereka akan teriak duluan. Jadinya kita tahu. Nah, kita sekarang akan mencari tahu di mana sih macetnya mengenai masalah itu seperti. Karena di sini pemerintah kan telah menjamin kesediaan ini, berarti kan ada spekulan yang bermain. Nah, itu yang kita cari. Tapi syukur alhamdulillah selama ini kami belum menemukan hal yang seperti itu, dengan arti di sini lancar semua dan keluhan-keluhan masyarakat tidak ada yang signifikan seperti itu. Oke Pak, berarti saya ingin menekankan bahwa untuk setelah penelitian terakhir pemantauan terakhir khususnya untuk di bulan puasa ini, di awal-awal bulan puasa ini, kondisi saat pemantauan di lapangan aman Pak, berarti Pak? Aman, kesediaan cukup dan harga masih stabil seperti itu. Ya baik. Kemudian Pak, biasanya apa sih Pak yang dilakukan Pak? Maksudnya kan pemantauan itu pemantauan macam apa sih Pak, biar masyarakat itu ya bisa tahu gitu loh, maksudnya pemantauan yang jenis seperti apa yang dilakukan oleh tim Satgas Pak selama ini? Gue nih, dari Satgas kami melakukan pemantauan seperti ini dan langsung kepada penjual di lapangan. Di antaranya menanyakan harga, menanyakan stok apakah masih ada atau tidak. Kemudian di sini ada boleh saya katakan, namun tidak begitu bermasalah karena masyarakat ini langsung saya tanya dalam hal barang penting. Barang penting dengan adanya ini termasuk juga kebutuhan yang sangat penting, masalah gas LPG 3 kilo. Itu memang dari pemantauan yang disampaikan oleh rekan kami di Polsek jajaran, mereka kan yang paling ujung ini memberikan informasi bahwa
di daerah yang mungkin dekat pegunungan, dekat dan kampung-kampung memang harganya sedikit agak lebih tinggi daripada harga yang telah ditentukan. Kira-kira kenapa itu Pak bisa terjadi? Karena begini, dari permasalahan yang kita cari, sebenarnya dari agen ke pangkalan, harapan kita kan masyarakat langsung mendapatkan di pangkalan. Namun karena daerah tersebut pangkalannya tidak ada, makanya sekarang timbullah pengecer yang ke pangkalan seperti itu. Dengan adanya pengecer ke pangkalan, mungkin alasan mereka di sini kan memerlukan transportasi untuk membawa ke tempat itu, kemudian masyarakat membeli ya harganya lebih tinggi daripada yang di pangkalan. Namun di sini harapan kita juga mungkin alasan itu bisa diterima, tetapi jangan terlalu begitu mengangkat sehingga yang wajar, maksudnya harapan kita yang wajar sehingga masyarakat juga bisa terjangkau untuk membeli. Oke, jadi tidak masalah sebenarnya harga memang dinaikkan karena memang ada kebutuhan transportasi di situ, tapi tetap di batas yang wajar Pak ya. Jangan batas wajar. Oke, baik. Seperti itu. Baik, kalau saya kembali lagi mungkin ya ke Pak Kepala Dinas, Pak gimana Pak Nur Zain Ahmad Yani, gimana setelah melihat atau mendengarkan langsung dari pemaparan dari Pak Ketua BPS dan juga dari tim Satgas Pangan Pak? Ya, jadi memang betul sekali yang disampaikan Pak Tri nih, Kepala BPS Tabalong ya, juga Pak Janaloka dari Satgas Pangan, bahwa memang yang jadi di lapangan memang seperti itu ya. Seperti jadi contohnya gas itu kan gas LPG 3 kg yang subsidi ya maksudnya nih ya, bukan yang bukan non subsidi. Jadi memang untuk gas LPG yang 3 kg itu sudah ada harga HET, harga eceran tertinggi, tapi itu berlakunya di pangkalan, bukan di pengecer. Nah, memang kadang ada pengecer yang nakal yang suka memasang harga berlebihan gitu kan, tidak wajar, terlalu banyak mengambil keuntungan seperti itu. Jadi makanya kita pemerintah daerah sebenarnya bisa saja sebenarnya mengeluarkan semacam peraturan gitu ya, HET, tapi memang itu dibatasi oleh hukum yang di atas sehingga kita tidak bisa seperti itu. Jadi seperti contoh kemarin di Pemko Banjarmasin, mereka ingin melakukan HET yang di eceran ya, jadi bukan di pangkalan. Ternyata setelah dipelajari lagi tentang dasar hukumnya itu bertentangan. Jadi memang batas harga eceran tertinggi itu adanya di pangkalan, bukan di pengecer. Nah, jadi kadang itu yang problem yang kita hadapi. Kita pengen mengeluarkan aturan tapi terkendala itu gitu. Ini salah satu contoh. Kemudian tadi disampaikan tentang TPID ya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah. TPID memang kewajiban ya di daerah membentuk TPID sehingga seluruh kabupaten kota bahkan provinsi juga itu sudah membentuk TPID, dan untuk kabupaten kota itu dipimpin langsung oleh Pak Bupati ya. Bupati. Jadi memang ketentuannya sejak tahun kemarin tuh Bupati langsung memimpin. Sebelumnya cukup sekretaris daerah. Jadi Bupati sebagai ketua, kemudian sebagai ketua hariannya itu sekretaris daerah. Jadi itu timnya seperti itu. Kemudian yang menjadi anggota tim itu semua sektor yang terkait ya, SKPD terkait, termasuk juga Satgas Pangan dari Polres juga masuk di dalam tim itu. Nah, tugas dari TPID ini adalah untuk menjaga tingkat inflasi dalam batas-batas yang normal. Tapi sebenarnya Pak Tri ya. Jadi untuk target pemerintah tahun ini itu inflasi berada di kisaran 3,5% plus minus 1. Jadi batas bawahnya 2,5%, atasnya maksimal 4,5%. Itu yang target untuk tahun ini. Oke, baik Pak. Ini mau tanya nih Pak. Karena tadi kan sempat Bapak katakan juga di segmen pertama tadi kalau permintaannya banyak tapi ternyata bahan atau stok yang tersedia itu tadi sedikit, ya tetap harga akan naik seperti itu kan Pak. Nah, kalau berbicara tentang stok pangan sendiri Pak di Tabalong tadi, kecuali mungkin yang bawang putih tadi Bapak cerita ya, yang memang ada produknya yang memang ada kita bisa memproduksi sendiri seperti itu loh. Kira-kira masih amankah bahan-bahan itu tadi, atau ada yang susah Pak sudah mulai dicari Pak gitu? Ya, jadi dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok, kemudian juga dari sisi stabilitas harga juga
itu pemerintah sudah mengantisipasi ya. Jadi beberapa hari yang lalu kami sudah mengikuti juga di Banjarmasin itu rapat koordinasi daerah terkait dengan persiapan pemerintah daerah dalam rangka untuk menjaga ketersediaan pasokan kemudian stabilitas harga ini. Secara umum ya dari apa yang disampaikan kemarin bahwa untuk Provinsi Kalimantan Selatan ya itu untuk bahan-bahan pokok penting ya seperti misalnya gula, beras, tepung terigu dan lain-lain, kecuali yang saya sebutkan tadi ya bawang itu dari secara umum aman ya. Aman. Ya. Jadi kemarin juga kita mendengar langsung ya dari pelaku usaha, para pedagang besar, mereka menyatakan seperti itu, termasuk juga Bulog. Bulog juga karena tugas mereka ya dalam rangka ketersediaan pasokan ini, mereka bisa memastikan bahwa untuk komoditas-komoditas yang penting ya seperti beras, kemudian gula pasir, tepung terigu, minyak goreng itu secara umum aman, boleh dikatakan aman. Ya baik, nih saya mau tanya lagi nih ke Pak Tri nih, biar Afdol nih kan masalah data-data ini. Pak, Bapak kan yang melihat banget ya, maksudnya naik turun harga gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak? Saya tahu tadi mungkin karena kebanyak permintaan, terus bahannya sedikit, makanya harganya naik gitu ya, atau apa tadi inflasi gitu ya. Sebenarnya apa sih Pak gunanya inflasi gitu Pak? Kenapa sih harganya nggak biar sama aja gitu, terus kenapa harus ada inflasi gitu Pak? Ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya pertanyaannya kenapa harus ada inflasi? Sebenarnya inflasi itu efek dari perubahan harga. Jadi kenapa? Sebenarnya gini, karena ada perubahan harga itu kita hitung, kemudian akan muncul angka indikator ekonomi secara makro, itu salah satunya adalah inflasi deflasi kan, nah, itu perubahan indeks harga konsumen. Yang selama ini terjadi gini, karena inflasi itu memang diperlukan karena untuk perkembangan perekonomian secara umum. Gambarannya istilahnya gini, kalau inflasi ini itu kan ada kenaikan harga komoditas-komoditas ya, jadi ini akan menggambarkan perkembangan ekonomi ya. Jadi apa yang diterima oleh produsen, dalam arti mungkin kalau pertanian ya petani, produsen itu kan kalau ada kenaikan harga kan dia akan kesejahteraannya meningkat istilahnya. Kemudian di samping itu kenaikan harga juga harus terkendali sesuai dengan tugas TPID ya. Kenapa harus terkendali? Karena konsumen kan membeli. Kalau nanti harga tidak terkendali, daya beli konsumen kan akan rendah. Nah, ini akan menganukan kesejahteraan juga. Akhirnya misalkan produk nggak dibeli kan akhirnya juga produsen juga akan rugi. Nah, Oke, jadi secara garis besar untuk melindungi baik konsumen maupun gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya barangnya sedikit, kalau dijual murah kan kasihan juga kan, ibaratnya yang ini tadi, jadi harganya dinaikkan seperti itu ya. Oke baik Pak, saya mengerti akhirnya. Oke baik, tapi jangan kita ini belum berakhir Pak ya, kita masih akan ada lanjut lagi. Tapi setelah ada iklan-iklan yang mau lewat dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Tabalong Dialog setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Bagaimana pemerintah akan
menjaga atau terus mengawasi supaya harga tetap stabil di pasaran selama bulan Ramadan dan nanti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, baik, kita kembali lanjutkan perbincangan kita. Pak Kepala Dinas nih Pak, gimana Pak? Nanti tadi kan sudah salah satu solusi atau salah satu cara yang dilakukan untuk menjaga harga tetap stabil ada TPID tadi Pak ya. Kemudian apalagi Pak untuk yang bahan-bahan pokok tadi Pak, khususnya yang kita memang memiliki sendiri di Tabalong supaya tetap terjaga? Untuk Tabalong sendiri ya, memang ada beberapa komoditas yang sudah boleh dikatakan kita mandiri atau cukup ya, seperti beras misalnya kan. Beras ini kan baru saja kemarin panen raya, jadi insya Allah untuk beras aman, boleh dikatakan seperti itu. Dan ada beberapa komoditas lain yang Tabalong sudah banyak memproduksi ya, seperti tomat sayur itu ya. Kemudian cabai juga sudah ada, tapi secara umum memang dia tidak bisa sepanjang waktu kan. Jadi ada pada saat-saat dia panen raya itu melimpah, tapi pada saat-saat tertentu juga tetap juga kita memerlukan dari luar ya. Biasanya berapa lama Pak bertahannya setelah dari panen itu sampai kira-kira ya stoknya itu mau habis gitu, biasanya berapa lama? Ya Pak inilah memang salah satu kelemahannya dari produk-produk yang sayuran seperti itu. Jadi daya tahannya tidak lama. Ya ini yang harus mungkin salah satu yang perlu kita pikirkan, bagaimana caranya pada saat panen raya itu produk melimpah ya, tapi kita bisa menjaga daya tahannya itu, awetnya itu, atau kita mengolahnya menjadi produk lain yang lebih tahan lama gitu. Ini yang menjadi PR bagi kita ya. Dan kecenderungan juga pada saat-saat panen raya itu kan harga anjlok gitu ya, jatuh. Nah jadi kita juga perlu memikirkan bagaimana untuk dari sisi pemasaran, sehingga pada saat panen raya itu harga tetap stabil sehingga para petani tidak dirugikan. Dan untuk jangka panjang kan efeknya nanti kalau harga jatuh kan mereka jadi mungkin kecewa ya. Jadi kepikiran wah nggak usah lagi lah nanam itu kalau misalnya seperti ini gitu kan. Nah ini yang kita pikirkan. Jadi memang tugas TPID ini ada dua ya, untuk jangka panjang ada jangka pendek. Nah, untuk jangka pendek ya mengatasi masalah kelangkaan komoditas, kemudian harga-harga yang naik ini kita salah satu ya dari kami itu melaksanakan operasi pasar murah. Dan ini insya Allah untuk bulan puasa ini kita akan mengadakan di tiap kecamatan ya, bekerjasama dengan PKK. Kemudian juga untuk jangka panjang itu kita mengupayakan agar daerah kita ini mandiri ya dari sisi pangan itu gitu. Jadi salah satunya seperti bawang merah, bawang putih kemarin sudah diuji coba ya kerjasama dengan Bank Indonesia, perwakilan Kalimantan Selatan. Ini untuk bawang merah kita lumayan berhasil ya, di daerah utara, daerah selatan itu ternyata cocok untuk ditanam itu. Jadi bisa panen dengan hasil yang bagus. Tapi untuk bawang putih, nah ini memang secara umum memang Indonesia bukan daerah yang cocok ya untuk komunitas itu. Memang di Indonesianya Pak ya, bukan di Iya, Tabalong mungkin ya? karena selain masalah lahannya atau tanahnya, mungkin dari segi iklim juga mungkin tidak cocok gitu ya. Jadi ini yang mungkin tugasnya para peneliti ya, untuk bagaimana cara menciptakan varian tanaman yang cocok untuk kita gitu. Oke, Bapak tadi ada yang menarik tadi tuh tentang pasar murah kalau nggak salah tadi ya, dengan PKK tadi ya. Oke, itu kira-kira apa aja yang Pak yang akan dijual Pak di sana? Untuk pasar murah, komoditas yang telah kami siapkan antara lain tuh gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, kemudian juga insya Allah ada juga daging beku ya, yang dari Bulog. Itu yang harganya 80.000 1 kilo. 80.000 1 kilo. Jadi kalau dibandingkan harga daging segar emang jauh kan, daging segar sampai 120 130. Oke, itu kalau boleh tahu kenapa kok bisa harganya jadi murah kayak gitu Pak? Ya daging beku ini memang impor ya dari kalau tidak salah dari India, dan kebetulan dagingnya ini daging kerbau bukan daging sapi. Dan memang harga kalau di luar kan harga daging itu jauh lebih murah dari di kita ya. Ini di pasar murah ini karena ada subsidi dari pemerintah atau gimana Pak? Kita tidak ada subsidi, cuma kita memasang harga yang sesuai harga di distributor ya. Jadi kita mengambil langsung dari distributor. Kemudian juga ada yang komoditas dari Bulog seperti gula pasir, minyak goreng, itu harganya juga di bawah harga pasar. Jadi antara 1.000 sampai 2.000 mungkin perbedaan harganya itu. Itu rencananya nanti ditargetkan kepada masyarakat yang seperti apa kelasnya? Ya kita berharap ya
ya untuk semua lapisan masyarakat ya, khususnya masyarakat bawah memang yang sangat mungkin daya belinya lemah ya karena harga yang tinggi sekarang ini. Makanya kita langsung ke nanti di desa-desa tertentu di kecamatan. Jadi kita untuk pemilihan desanya juga diserahkan ke kecamatan. Jadi mereka yang menentukan kira-kira di mana yang masyarakat yang memerlukan itu gitu. Nanti nah di situ kita tempatnya. Oke, masalah waktunya Pak kira-kira kapan nih? Sudah ada jadwal tapi saya tidak hafal ya. Jadi insya Allah kita nanti hari Jumat kalau tidak salah. Sudah di bulan puasa ini ada ya? Iya, jadi Jumat kita launching dulu istilahnya ya di taman kota mungkin. Nah setelah itu baru kita di tiap kecamatan ada jadwalnya itu. Ya. Oke, wah ini luar biasa sekali Pak pemirsa ya, mungkin yang nonton ibu-ibu. Nah ini bisa jadi kesempatan untuk bisa berkah Ramadan gitu istilahnya, bisa beli barang-barang yang murah. Oke, ini saya juga mau minta komentar nih dari Pak Tri nih. Pak gimana Pak dengan keberadaan pasar murah ini Pak, salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah supaya tadi masyarakat bisa beli harga yang murah-murah meskipun inflasi mungkin gitu ya. Keberadaan pasar murah ini sangat-sangat membantu masyarakat di saat-saat istilahnya menjelang hari raya yang sebagian besar harga-harga itu naik. Itu tidak bisa dihindari karena kayak sepertinya ini sudah tradisi kita bahwa di saat menjelang hari raya itu ada permintaan yang cukup besar sehingga akan memicu kenaikan harga-harga. Nah, dengan kenaikan harga-harga ini untuk masyarakat menengah ke atas mungkin nggak jadi masalah ya, tapi untuk masyarakat menengah ke bawah, ini perlunya ada barang-barang murah seperti pasar murah yang dilaksanakan oleh TPID. Oke. Tapi Pak, imbasnya kira-kira dengan keberadaan pasar murah ini berpengaruh nggak sih terhadap harga-harga yang diinflasi tadi Pak kira-kira nantinya? Atau enggak ya? Kalau pasar murah, ini pasar murah itu salah satunya ya. Pasar murah itu salah satunya. Jangka cuma ada lagi kan sebenarnya program yang untuk apa Pak? Menanggulangi yang gejolak itu apa? Pasar murah, kemudian operasi pasar. Operasi pasar ini yang istilahnya dalam hal mendesak ini akan bisa mempengaruhi harga-harga di pasaran yang komoditasnya begitu melonjak naik. Ya. Ya baik, ini kalau saya mendengar kata-kata operasi itu saya langsung ingat Polres Tabalong ini Pak. Nah ini kan menarik nih. Memang tadi dari penyampaian Pak Janaloka tadi memang aman-aman aja kita ya Pak ya. Tapi saya ingin tahu nih Pak, seandainya misalnya tadi inflasi yang tinggi yang memang terjadi di Tabalong itu kira-kira penyebabnya apa Pak? Selain karena memang kelangkaan bahan-bahan Pak, yang biasa ini selama ini Bapak ketahui mungkin Pak. Gini. Dalam hal ini dari hasil pemantauan dari tim-tim kami di lapangan, memang secara signifikan belum terjadi di tempat kita. Tapi itu larinya ke spekulan seperti itu. Tapi kalau umpamanya itu terjadi, penimbunan itu terjadi, kami sudah siap akan mengejar itu, dalam arti akan berhadapan dengan hukum, tapi dengan instrumen yang ada tentunya seperti itu. Tapi dalam hal ini sebelum kita melangkah ke tindakan represif ada namanya preemptif. Nah seperti itu preemptif. Dalam ini kita memberikan himbauan kepada pelaku pasar dan lain sebagainya agar jangan sampai mempergunakan kesempatan seperti halnya hari ini bulan Ramadan dan sebagainya sehingga menyusahkan masyarakat dengan menimbun dengan harapan harga naik seperti itu. Tapi kalau toh itu terjadi, kita kan telah memiliki instrumen-instrumen dalam hal ini seperti Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan diantaranya dan Nomor 7 2014 tentang perdagangan, dan di sana sanksi hukumnya secara tegas sudah disebutkan di sana. Tapi seperti apa yang saya bilang tadi, sebelum itu tadi kita berusaha untuk preemptif, memberikan himbauan terlebih dahulu kepada masyarakat. Seperti baik, itu. Pak. Ya. Pak, batasan daripada menimbun itu seperti apa sih Pak? Karena ada orang yang memang untuk koleksi pribadi ini kan, aku pengen aja sih supaya nanti setahun gak usah lagi misalnya beli apa gitu dia nimbun sendiri kan. Tapi ternyata
terciduk gitu, dikira karena harga jadi naik, terus itu itu gimana Pak biasanya Pak untuk ada batasan-batasan tertentu supaya disangka dia menimbun atau enggak gitu Pak? Itu jelas ada, tapi itu diatur oleh peraturan pemerintah tersendiri, itu ada. Dan batasan-batasan itu juga ada, apakah ini pada saat barang kelangkaan ataukah bagaimana. Di sana memang ada terbagi-bagi seperti itu, dan batasan itu ada, dan di sini diatur dengan peraturan pemerintah. Seperti itu, batasnya ada jelas ya. Oke, kalau masyarakat Tabalong sendiri Pak, yang Bapak lihat di pasaran ini ada yang punya ada yang punya ciri-ciri pengen menimbun, atau kita masyarakat Tabalong ini atau nggak ada yang seperti itu Pak kira-kira? Nah, sementara tidak ada. Nggak ada, Pak, tidak ya? ada. Malah masyarakat kita kadang-kadang ada kekhawatiran. Kekhawatiran dalam arti kalau kelamaan menyimpan barang bisa expired katanya, bisa rusak dan sebagainya itu, karena dia tidak memiliki tempat penyimpanan yang bagus. Rata-rata seperti itu di sini. Berarti yang penimbun tadi memang Ya. rata-rata bukan orang-orang yang di bawah, itu pasti orang-orang yang di atas ya, karena dia harus punya penyimpanan yang bisa tahan lama gitu ya. Oke. Ya. Menyetok barang istilahnya Pak ya. Untuk barang. Itu memang ada aturannya. Jadi mereka itu kan biasanya ada gudang gitu kan. Nah mereka untuk bisa memakai gudang itu mereka harus ada izin tanda daftar gudang namanya itu. Dan mereka punya kewajiban untuk melaporkan berapa stok yang ada di mereka. Jadi tidak asal timbun saja gitu kan. Nah ini ada aturannya. Berarti salah satu yang diperhatikan tadi keberadaan gudang Pak ya. Kita harus memonitor terus itu ketersediaan stok barangnya. Di Tabalong ada Pak gudang-gudang seperti itu? Kita ada, ya. Kita punya data itu tentang pelaku-pelaku usaha yang memiliki gudang. Itu rata-rata milik kayak model kayak perusahaan atau milik pribadi? Iya, swasta, para pedagang besar gitu biasanya punya gudang. Dan itu biasanya apa aja Pak yang ditimbun, bahan-bahan pokok pun atau apa? Ya biasanya yang banyak itu seperti ya bahan-bahan pangan ya, seperti minyak goreng, gula, tepung gitu kan yang saya lihat banyak gitu. Oke, nah ini kan tadi sekedar spekulasi seandainya terjadi seperti apa. Nah ini, tapi kita akan kembali lagi Pak setelah ini, karena di segmen terakhir itu kan biasanya bagaimana sih langkah-langkah untuk pencegahan, bagaimana sih kepada masyarakat supaya lebih bijak dalam membeli seandainya inflasi terjadi dan lain-lain. Nah itu akan kita temukan jawabannya pemirsa setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Tabalong Dialog. Baik Pak Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, ya gitu ya, itu benar ya Pak ya? Pak, Disperindak tuh singkatannya Dinas Perindustrian Perdagangan ya? Oke, benar ya. Gimana Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan di segmen terakhir ini kepada masyarakat khususnya mungkin untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam membeli, supaya mereka mungkin tidak ditipu atau dikecewakan, apalagi nanti kan biasanya bulan puasa, hari raya itu harga-harga naik gitu Pak. Gimana Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi yang perlu kami tekankan ya, tadi sudah saya sampaikan memang peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah untuk menjaga ketersediaan pasokan, kemudian kelancaran distribusi dan stabilitas harga. Tentunya kami juga berharap ya dari masyarakat dalam ini, baik itu pelaku usaha atau pedagang dan juga konsumen, itu tentunya ada hal yang harus menjadi perhatian. Ya, mungkin di beberapa tempat kami sudah memasang spanduk ya yang isinya tentang himbauan ya. Antara lain isinya itu bagaimana supaya masyarakat itu bisa menjadi konsumen yang cerdas dan juga bijak ya. Nah, untuk menjadi konsumen yang bijak dan cerdas ini, kami berharap masyarakat itu tetap hidup hemat gitu ya. Jadi tidak berlebihan. Apalagi ini momennya kan pas sedang bulan puasa gitu kan. Bulan puasa itu kan menahan diri sebenarnya ya. Jadi kita berharap ya itu yang menjadikan pegangan gitu ya. Kemudian juga masyarakat tidak cepat panik ya kalau mendengar informasi terkait dengan harga ataupun ketersediaan itu ya. Jadi sekarang ini kan kadang-kadang banyak berita-berita yang tidak jelas gitu sumbernya, yang bisa mempengaruhi masyarakat. Ya itu ya yang salah satu yang kami harapkan, tidak panik. Kemudian juga teliti sebelum membeli. Jadi jangan asal beli ya. Kemudian perhatikan juga label
misalnya ini untuk barang-barang yang dalam kemasannya, pastikan bahwa itu sesuai label, isinya itu sesuai dengan label, baik itu dari sisi kualitas, kemudian juga dari sisi takaran, timbangan, ukurannya. Kemudian pastikan sesuai standar produknya itu, dan yang penting kita beli sesuai kebutuhan, jangan berdasarkan keinginan. Jadi kalau kita mau belanja misalnya, kita siapkan dulu ya daftar belanjaan apa yang mau dibeli. Jadi pas ke pasar ini sudah jelas yang mau dibeli, jangan lihat sana lihat sini. Jadi yang sebenarnya tidak perlu kita beli juga gitu. Nah ini yang kemudian untuk pedagang juga kami menghimbau juga agar turut ya, menjaga stabilitas harga, jangan menaikkan secara tidak wajar sehingga merugikan pembeli ya, dan juga tidak menumpuk barang secara berlebihan. Kemudian juga untuk pedagang ini kami minta memeriksa barangnya. Jadi sebelum mereka menjual tuh periksa barangnya, apakah itu masih dalam batasan waktu yang diizinkan, artinya tidak kadaluarsa gitu kan. Kan kita sering ya udah mendekati Lebaran ini barang-barang yang Lama-lama harusnya sudah dibuang ya, tidak layak jual, itu mereka keluarkan lagi. Kemudian yang terakhir khususnya pada distributor dan agen ya, agar mengantisipasi peningkatan permintaan kebutuhan pokok ini dengan menyediakan pasokan yang cukup ya, khususnya untuk daerah Tabalong. Saya kira itu. Oke, baik. Nah, itu penyampaian dari Pak Nurzain Ahmad Yani kepada masyarakat Tabalong khususnya sebagai konsumen harus cerdas. Nah, kalau dari Pak Tri gimana Pak? Dari BPS berkaitan dengan kestabilan harga, apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Dinas Perdagangan mohon diperhatikan, itu sangat kalau itu dilaksanakan akan sangat menjaga harga-harga di pasaran. Kemudian dari BPS setiap kali kita memberikan masukan kepada TPID Pak untuk apa-apa yang harus dilakukan dengan berdasarkan data yang ada ya. Jadi untuk itu kami berharap juga pemerintah dalam hal ini diwakili oleh TPID ya, tim pengendalian inflasi daerah, harus bekerja keras dalam hal penyediaan, ketersediaan barang, juga distribusi barang. Itu yang mungkin perlu diperhatikan sehingga masyarakat akan terbantu dan tidak risau lah dengan isu-isu yang kadang tidak benar, apa istilahnya hoax. Nah, itu ya. Nah, ini ngomongin masalah isu-isu hoax dan hal-hal yang nggak benar. Saya ingat lagi dengan Polres lagi Pak, dengan kepolisian seperti itu. Nah, jadi gimana Pak kalau dari Pak Jana Loka sendiri Pak sebagai tim Satgas Pangan Pak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya mungkin para pedagang nih Pak? Singkat saja, kalau kami tadi dari Pak Disperindak juga ada yang menyinggung, jadinya saya ingat bahwa di sini menghimbau kepada para pedagang-pedagang, khususnya ini kan sebentar lagi kita Lebaran, sekarang Ramadan. Jangan sampai menjual barang-barang yang sudah kadaluarsa, bahasanya seperti itu. Karena kalau itu terjadi, nanti ketemu dengan Satgas kami, ya mungkin akan berhadapan lagi dengan aturan-aturan kan seperti itu tentang perlindungan konsumen dan lain sebagainya. Kemudian pada kesempatan ini ada harapan-harapan yang kami sampaikan kepada masyarakat dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan khususnya Kabupaten Tabalong praktek penyimpangan atau penimbunan barang kebutuhan pokok tidak terjadi. Itu harapan kami, agar harga kebutuhan pokok tetap normal dan masyarakat dapat merayakan Lebaran dengan penuh kegembiraan. Itu yang kami harapkan. Gitu saja. Oke, baik Pak. Dan juga memang kalau dari Satgas setiap hari Pak ya, Setiap hari, setiap hari selalu melakukan pengecekan Setiap ya. hari, Jadi setiap hari. jangan ada yang aneh-aneh Iya, ya ini iya. fungsinya. Kita supaya sama-sama menikmati Ramadan dengan nyaman, hari rayanya juga nyaman seperti itu. Baik, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian yang saya tahu pasti meskipun
bulan puasa, tapi tetap sibuk dengan rutinitas hariannya dan saya tahu menyempatkan waktu sekali untuk hadir di sini. Terima kasih saya ucapkan Pak Kepala Dinas, saya ucapkan terima kasih. Pak Ketua Kepala BPS dan dari tim Satgas. Semoga kita punya kesempatan lain waktu untuk bertemu kembali membahas mungkin topik-topik yang berbeda. Dan pemirsa, demikian Tabalong Dialog edisi kali ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan pencerahan kepada masyarakat dan juga para pedagang untuk tadi dari informasi-informasi tadi sudah sangat-sangat sangat dalam sekali, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat sekitar untuk tidak terlalu khawatir karena harga insya Allah masih terkontrol saja seperti penyampaian dari Pak Tri tadi. Dan demikian saya ucapkan terima kasih. Saya juga bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.